وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan untuk mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bab tauqiril ulama, bab tentang memuliakan para ulama wal kibar, dan memuliakan orang yang lebih tua, wa ahlil fadl, dan orang-orang yang memiliki keutamaan, wa taqdimuhum ala ghairihim, dan mengedepankan mereka terhadap yang selain mereka, wa raf'i majalisihim wa izhari martabatihim, mengangkat kedudukan mereka serta menunjukkan, menampakkan martabah atau kedudukan mereka. Malam hari ini kita akan membahas hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma di dalam bab ini. Kita baca terlebih dahulu. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah mengatakan, wa 'ani ibn Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, beliau bersabda, arani fil manam, aku melihat diriku di dalam tidurku. Artinya beliau bermimpi. Arani fil manam, aku melihat diriku pada saat aku sedang tidur. Apa mimpi yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atasawwaku bisiwakin, aku sedang bersiwak dengan sebuah siwak. Ada sebatang ranting dari pohon arok, itu yang digunakan oleh beliau untuk bersiwak. Faja'ani rajulani, ada kemudian dua orang laki-laki datang menemuiku. Ahaduhuma akbaru minal akhar, yang satu usianya itu lebih tua daripada yang satunya lagi. Fanawaltu siwaka al-asghara, maka aku berikan siwakku ini, jadi kayu arok yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersiwak itu diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada yang lebih muda usianya. Fanawaltu as-siwaka al-asghara, aku berikan kepada orang yang lebih muda usianya. Faqila li, maka tindakanku ini ditegur. Ada suara yang menyeru kepada diriku, kabbir, dahulukan yang lebih tua. Kabbir itu besarkan. Kalau diartikan secara bahasa besarkan, tetapi maknanya di sini adalah dahulukan yang lebih tua. Artinya Rasulullah diperintahkan untuk memuliakan orang yang lebih tua ini tadi dengan memberikan kayu siwak ini kepada yang lebih tua. Kabbir. Fadafa'tuhu ilal akbar, maka kemudian aku berikan kayu siwak ini kepada orang yang lebih tua usianya itu, minhuma, dari kedua laki-laki yang datang di dalam mimpiku ini. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh al-Imam Muslim musnadan, dengan sanad yang bersambung. Wal Bukhariyu ta'liqan, dan diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dengan cara yang muallaq. Cara yang muallaq itu ada keterputusan sanadnya, artinya Imam Al-Bukhari tidak menyebutkan secara lengkap sanadnya, namun alhamdulillah al-Imam Muslim menyebutkan sanadnya lengkap di dalam sahihnya. Hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita beberapa hal pelajaran.
bahwasanya merupakan bagian dari agama ini, di mana agama ini yaitu agama Islam mengajarkan kita untuk menghormati dan memuliakan orang yang lebih tua usianya daripada diri kita. Ini tema utama dari hadis ini yang hendak diangkat oleh Al-Imam An-Nawawi ketika beliau meletakkan hadis ini di dalam bab ini. Artinya kalau kita memperhatikan hadis, kita memperhatikan judul bab, kita melihat kesesuaian, kesamaan tema yang ada di dalam hadis dengan tema yang disebutkan judulnya itu oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam bab ini. Nah, ini tema utama dari hadis ini adalah itu, yaitu apa? Memuliakan orang yang lebih tua usianya. Nah, di dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran, di antaranya mimpi seorang nabi itu adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam Sahih Al-Bukhari ada beberapa cara bagaimana wahyu itu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Kaifa ya'tikal wahyu?" Bagaimana wahyu itu bisa sampai kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan terkadang ahyanan ya'tini al-malak. Terkadang malaikat, yaitu malaikat Jibril itu datang kepadaku. Ada malaikat tersebut datang dan malaikat tersebut berwujud manusia. Ini terkadang ada yang demikian datang. Ketika berwujud manusia, sampaikan wahyunya. Ini yang seperti yang kita lihat di dalam hadis Jibril alaihi salatu wassalam ketika datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wujud seorang yang berpakaian putih, sangat putih sekali, dan kemudian rambutnya itu sangat hitam sekali, rapi, dalam keadaan rapi, tidak terlihat bahwasanya orang ini dari perjalanan yang jauh, tetapi tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang mengenalnya. Nah, itu. Kemudian datang menanyakan beberapa perkara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam, akhbirni 'anil iman, akhbirni 'anil ihsan." Kabarkan kepadaku apa itu Islam, apa itu iman, kemudian apa itu ihsan. Ditanyakan demikian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesemuanya itu bertujuan untuk mengajarkan agama Islam ini kepada kaum muslimin. Pada saat itu orang-orang sedang berada di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan peristiwa tersebut. Nah, di akhir hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam kan menyampaikan hadza Jibril atakum yuallimukum dinakum. Ini adalah Jibril datang untuk mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian. Nah, ini di antara cara wahyu yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkadang juga ya'tinil wahyu mithla salsalatil jaras. Wahyu itu datang kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti bunyi gemerincing lonceng yang keras itu. Nah, dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wa huwa asyadduhu alayya. Cara wahyu yang datang seperti ini yang paling menyakitkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian terkadang wahyu juga datang seperti ini. Dia datang melalui mimpi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah hendak mengajarkan kepada kita suatu pelajaran di dalam agama ini, bahwasanya perkara yang diajarkan dalam mimpi itu adalah bagian dari agama yang hendaknya nanti kita amalkan. Nah, itu melalui mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi dalam hadis Aisyah yang lain, Ibunda Aisyah mengatakan bahwasanya awal-awal wahyu yang datang kepada Nabi itu adalah dalam bentuk mimpi. Awwalu ma budi'a bihi minal wahyi ar-ru'ya as-salihah.
awal pertama wahyu itu dimulai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berupa mimpi-mimpi yang soleh. Wa kana la yara fil manami illa mithla falaqis subh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah melihat di dalam mimpinya itu kecuali seperti seberkas cahaya falak yang ada di waktu subuh itu. Tsumma hubbiba ilaihil khala. Setelah Rasulullah sering bermimpi yang demikian, Rasulullah itu senang menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih senang menyendiri di Goa Hira. Jadi ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala yang menuntun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ tempat kamu menyendiri, di situ tempat kamu menyendiri. Ini bimbingannya ini dimulai dari mimpi-mimpi yang didapati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika usia beliau itu sudah mencapai 40 tahun. Nah, baru ketika itu di Gua Hira datang malaikat Jibril menyampaikan kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama, yaitu surah Al-Alaq, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Nah, ini yang berkenaan dengan cara bagaimana wahyu itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang disampaikan oleh Nabi di sini, arani fil manam, aku melihat di dalam mimpiku seperti ini. Artinya ini adalah bagian dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mimpi ini adalah bagian dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, maka mimpi ini adalah bagian dari ajaran Islam. Maka ketika kita melihat isi dari mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mendahulukan yang lebih tua dalam pemberian. Di sini ada isyarat hendaknya kita memuliakan orang yang lebih tua usianya. Kalau kita lihat sepintas di dalam hadis ini, kita tidak mendapati perintah muliakanlah orang yang tua gitu kan. Tetapi di sini kan bentuknya isyarat. Rasulullah mimpi, dalam mimpinya Rasulullah disuruh memuliakan yang lebih tua. Artinya kalau Rasulullah di dalam mimpinya itu diperintahkan oleh Allah untuk memuliakan yang lebih tua, ini adalah isyarat bagi umatnya Nabi Muhammad, kalau memang mau jadi pengikut Nabi Muhammad, lakukan ini. Itu muliakan orang yang lebih tua daripada Anda. Nah, kemudian kalau kita mau mentadabburi, kenapa kok bukan makanan? Kenapa kok kemudian di sini kita lihat bukan minuman yang diberikan kepada yang lebih tua, tetapi siwak. Jadi kayu arok. Yang pertama, sunnah siwak ini adalah sunnah yang paling disenangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah yang paling sunnah yang diajarkan kepada kita, dan ini merupakan kesenangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa riwayat disampaikan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bersiwak di berbagai keadaannya. Hendak mau masuk rumah, Rasulullah bersiwak. Dan bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, laula an asyqa ala ummati, kalau tidak menyusahkan umatku, aku perintahkan umatku itu untuk bersiwak fi kulli wudu, di setiap wudu. Hal ini menunjukkan Rasulullah menyenangi itu. Dan di akhir hayatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada saat beliau sakit keras, yang mana beliau bersandar di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat itu saudaranya Aisyah radhiyallahu anha masuk ke dalam rumahnya Aisyah, karena Rasulullah sakitnya kan dirawat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Melihat adiknya Aisyah pada saat itu sedang bersiwak, ada kayu siwak di mulutnya. Maka diminta oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah memberikan isyarat. Rasulullah sudah tidak sanggup untuk berkata-kata pada saat itu, hanya memberikan isyarat, saya mau itu, gitu loh.
Itu apa? Itu yang ada di mulutnya adiknya Aisyah radhiyallahu anha. Maka kemudian diminta oleh Aisyah, sini kayu siwaknya, diberikan kepada Aisyah. Nah itu kan ada bekas air liur adiknya Aisyah kan. Itu kemudian diambil oleh ibunda Aisyah, dilumat dengan mulutnya ibunda Aisyah, dibersihkan dengan mulutnya ibunda Aisyah, sehingga ketika keluar rik atau kayu siwaknya itu sudah dikeluarkan dari mulutnya Nabi, yang tersisa di situ hanya air liurnya ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Siwak tadi yang semula berlumur dengan air liur adiknya ibunda Aisyah diambil, kemudian dilumat dengan mulutnya ibunda Aisyah, bersih dari air liur saudaranya tadi. Yang tersisa di situ kemudian siwaknya ini ada air liurnya ibunda Aisyah. Baru ini yang diberikan kepada Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah bersiwak dengan itu di akhir hayatnya. Nah, tidak lama setelah itu baru Rasulullah wafat. Nah, ibunda Aisyah mengatakan wa khala tariquhu riqi. Di situ air liurku bercampur dengan air liurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan ini keutamaannya keutamaan ibunda Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan kesempatan bagian dari tubuhnya itu bersama dengan tubuhnya Rasulullah untuk terakhir kalinya. Air liurnya itu bercampur dengan air liurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ini menunjukkan apa? Keutamaan siwak. Nah, di dalam mimpi ini Allah tunjukkan kepada kita di antara sunnah toharoh yang utama itu, yang menjadi contoh di sini untuk hal memuliakan orang tua, orang yang lebih tua usianya. Yang diambil contoh perkaranya adalah memberikan siwak, tidak memberikan makanan, tidak memberikan minuman, tidak memberikan duit, harta dan lain sebagainya, tapi siwak yang diberikan. Nah, ini mengandung suatu isyarat tersendiri, karena siwak ini adalah bagian dari toharoh, dan toharoh itu mensucikan diri. Nah, ini tentunya di dalam hal mensucikan diri, entah itu dari hadas, dari najis, atau dari perkara-perkara yang tercela, hendaknya kita juga demikian dalam memperlakukan orang yang lebih tua. Jadi menghormati, memperlakukan orang yang lebih tua, memuliakan orang yang lebih tua. Di sini ada isyarat tersendiri bagi kita, perkara tersebut adalah perkara yang termasuk bagian dari pensucian diri kita. Jadi membersihkan diri kita dari bentuk kesombongan dan merasa lebih tinggi, yaitu apa? Dengan kita memuliakan orang yang lebih tua. Ini ketika kita mau mentadabburi apa yang ada di balik siwak ini. Selain siwak itu adalah perkara yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, siwak ini adalah bagian dari bersuci. Kalau begitu, kita mau ambil kesimpulannya di sini, memuliakan orang yang lebih tua ini adalah bagian dari mensucikan diri kita. Ini yang diajarkan oleh agama kita, yang diajarkan oleh Islam dalam memperlakukan mereka yang lebih tua. Nah, hadis selanjutnya juga demikian. Bahkan hadis yang selanjutnya ini lebih tegas. Kalau tadi dalam mimpi dia hanya sebagai bentuk isyarat, muliakan orang yang lebih tua, ini di dalam mimpi isyaratnya. Nah, sekarang hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan lebih tegas. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala, merupakan bagian dari bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala,
Jadi cara kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu banyak diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mengucapkan takbir, bertasbih, kemudian hamdalah, mengembalikan semua pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk-bentuk pengagungan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah memasukkan, mengkategorikan bagian dari pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa itu perkaranya? Satu, ikramu dzasyaibati al-muslim. Memuliakan orang tua. Syaibah itu uban, yang sudah beruban. Jadi seorang muslim yang dia sudah tua, sudah terlihat ubannya, Anda memuliakannya, Anda menghormatinya. Ketika seorang muslim menghormati orang yang lebih tua seperti ini adalah bagian salah satu bentuk pengagungan muslim tersebut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan kepada kita, hambanya itu, kalau memang engkau sungguh-sungguh, kalian sungguh-sungguh hendak mengagungkan diriku, muliakan tuh orang tua.